Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un man kunna fihi haramallahu ta'ala an-nar wa asamahu minasyaitan. Man malaka nafsahu hina yarghab wa hina yarhab wa hina yastahi wa hina yaghdab. Wa arba'un man kunna fihi nasarallahu ta'ala alaihi rahmatah wa adkhalal jannatah. Man awa miskinan wa rahimat dha'if wa rafaqa bil mamluk wa anfaqa 'alal walidain. Rawahul Hakim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada 4 kunci resep pokok untuk kita jadikan pegangan, kita jadikan acuan, kita jadikan kompas dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, baik secara pribadi, baik berteman, baik dengan bermasyarakat. Yang pertama tentang ada 4 hal yang apabila ada 4 hal perkara tersebut pada seseorang ya, maka Allah mengharamkan padanya neraka. Bada 4 hal nikah ya, sambian deki pas pas kunci bisa sambian sempen. Oh, 4 apaan? Makanya ini ada di Pak Ustadz nih sinyal ini nyatet ini. Kalau yang lainnya cuan udah apa-apa itu bawa pulpen. Makanya kalau Said Muhammad Abu Yahya itu kayak paling tidak santri itu bawa pulpen, tasbih dan siwak gitu. Ya, dicatat. Nah, mau kayak kopi nganto ini kalau sampean. Makanya yang santri ini nanti tolong depan ini. Bukan karena saya, tapi kalau ada taklim kenapa catat. Penting nyatet belum, makin di internet atau di medsos banyak, tapi butuh kalian tuh nyatet. Ya. Ilmu itu adalah buruan. Al ilmu saidun. Oke dulu, dan untuk pengikatnya kita catat. Catat ini penting. Catat itu membantu sampai ngengah. Untuk santri-santri ini. Ada 4 hal ini sampai nyimpen paling tendu tong 2 telur dari 4 nikah praktek kaki sampean kok tak bisa jadi menari bisa insyaallah. Yang pertama ada 4 hal yang Allah Ta'ala mengharamkan pada orang-orang tersebut, pada orang tersebut yang memiliki 4 hal ini, 4 sifat atau sikap ini. Wa asamahu minasyaiton, dan Allah memberikan perlindungan, pemeliharaan dari godaan setan. Ya, jadi ada hal ini kita jadi kalau sudah tahu jadi waspada. Ya, sebab ini nanti setan jadi mudah. Kita memberi ruang kepada setan. Ya, setan mudah menggoda kita karena kita membuka pintu lebar-lebar, membuka celah. Kalau celahnya dibuka ya otomatis dengan gampang setan itu ditutup saja, itu mencarinya dari depan, dari belakang, dari samping, dari kamar. Ya, itu upaya setan. Maka ada 4 hal ini kita patenkan, kita sambil pakok. Ya, malah Allah mengharapkan orang yang memiliki 4 hal ini dari neraka wes aman, wakub. Terus dari godaan setan repot jadi benteng, jadi sekep, jadi jimat. Man malaka nafsahu hina yarghabu. Ini urusan barang siapa mampu mengendalikan, mengekang pribadinya, dirinya, nafsunya. Ya. Hina yarghabu, ketika dia mempunyai keinginan. Sampai punya keinginan kan, ingin ini, ingin itu, ingin banyak keinginan. Terok nikah. Kalau tidak dikekang, tidak dikendalikan, apa bahaya? Nekat, pokoknya keinginan saya harus terkabul, pokoknya keinginan saya harus tercapai. Ya, jadi ini man malaka nafsahu hina yarghabu, orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia mempunyai keinginan. Andi pengetero mon iki bahasa era mon normal kan andi pengetero nah kudu bahasa sampean andi ya iki kan andi ganji Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma pengetero kaya harus melalui hal tepat, benekor nekat, pokok keinginan saya harus berhasil, harus goal, harus cita-cita, harus begini jalannya.
yang ditempuh, prosedurnya, tata tertibnya kena dharma carana, hari oleh apa enggak, haram apa enggak, rosak aturan enggak. Nah ini malah kan nafsu winaya. Keinginan saya nanti beli mobil, keinginan saya ini pokoknya macam-macam nggak sampean keinginan pokoknya sampean. Nah sampean kau gitu HP, mun andi keinginan kau tuh kekang nih ke benekor sokol, mau keinginan harus tercapai. Enggak begitu. Kau terus HP napa hiper atau napa bukan model napa. Mon tak kekan apa nak bedoreng napa andi iPad atau apa andi HP silarang sambian. Nah nikah bukan langkah tanang nikah karena tidak mampu mengekang, tidak mengalihkan dirinya atau nafsunya terhadap pada keinginan tersebut. Kemudian ya, yang kedua wahina yadhabu, dan ketika tako juga mau dikekang juga kena sambian tako seneka dikipas tak. Sampian takut nah memang aku akan deki takut tak nakam takut tak deremau tapi takut dalam ketakutan tersebut harus tetap mampu mengendalikan. Menurut takut deki rukun je letak apa juga engkau letak anu jeneng engkau letak anu engkau tak tanya halal apa haram engkau tak tanya. Ini kemudian ini yang ketiga wahina yastahi, dan ketika mempunyai selera yastahi ini yuhibnya apa yang dicintai, apa yang disukai, hobinya, baik urusan perut, baik urusan makan ya, mulut dan lain sebagainya, nafsu, syahwat, ini harus mampu dikekang. Kuluan zaman kan ngetela restoran, bodoh cukup apaan sore, cukup apaan, restoran atau warung padang apaan, telur rendang, kotokol, wajah macam-macam. Oke, pokoknya macam kayak pokoknya senyaman-nyaman cukup sotong, cukup odong serajan. Ada selera untuk keinginan nafsu untuk aja aklunya eber. Coba ajeling mungkin aja kalau udah sampai di mata. Coba ketika ajeling benih murah ngalah seneka majer. Ya, ada aturannya. Sampai nanti anaknya urusan selera mulut. Selera yang lain. Sampai seneng koreng rati. Sesenang angkat tangan, setelah senang angkat tangan. Aduh, senang kapi, powder normal. Tanpa senang, budak yang ngerti bahwa kecama ke benih, budak ngerti bahwa benih, ada aturannya. Harus mampu dikekang ya. Ya wahina yastahi, makanan atau yang lain punya selera, hobi atau apa. Sampian tepangain main kelayang, main bola, hobi juga jalan keinginan kan hobi juga, kesenangan. Senang kan merasa puas dengan. Cuma harus dikekang, diatur, dikendalikan keinginan selera itu. Main bola deki santreh, pada pertandingan pas sebajang asar dari duhur siap dari pagi. Saat jomo sengakan saat perhitungan strategi begini pajang duhur enggak pajang asar kelopain. Nah ini cek salah nih kan, ini mau santri deki hobi atau selera lain, mungkin kewajibannya itu ditinggalkan, udah jangan diadukan, rugi. Kamu dapat juara, kamu dapat piala, dapat medali emas, dapat hadiah uang seberapa banyak pun ketika kamu melalaikan dan meremehkan dan mengabaikan kewajiban dari Allah, maka semuanya terasa. Raja kiki santri nega niki merano suka bola berpertandingan poli futsal tapi apa jeng perlu maksud saya wajib duhur asar maghrib isya sampai doki dari anu sampai dari pagi nih sampai malam anu los penongkrong atungin kecepet benernya masalah bola masalah futsal dan lain-lain. Ingat itu. Ini walaupun hal ya, tidak ada larangan untuk berhibur diri atau olahraga atau apa senang. Tapi jangan lupa aja. Kemudian yang keempat wahina yaghdab. Jadi dan ketika marah harus mampu mengendalikan marah. Ya, marah itu boleh saja ketika marah ada pelanggaran syariat. Mungkin masalah pulpen ke potong marah habis-habisan. Marah itu ya. Orang-orang yang ketika marah itu memang manusiawi kena langsung pekel langsung ninju benar-benar gini langsung ninju
Ini kan, ada cerita perkara pulpen kene di dia, cerita perkara anu, kemudian dia tak tengah tuh, cerita terus lagi, gimana nabi anu kayak, udah kayak pedang, udah kayak tusuk nanti bacok, tak celurit kamu tuh, yang masalah senggol di dia, marahnya langsung nih. Nah ini perlu dikendali, marah boleh, marah, tapi tuh kadang yang mana marah, lepai badan, perlu kan, perlu dikendalikan. Kan ada, aduh ini panjang nih, ini durasinya. Kalau yang anu nih karena hadisnya memang sebentar ya. Jadi ada cerita sebuah cerita dongeng ya, dongeng atau cerita yang diberi ketika marah terhadap hal sepele, sampean kadang salah TV kayak nggak mau kata kemarin. Padahal salah TV, kan sampean salah paham. Mungkin bener kadang-kadang yang kiki batuk, salah paham, sampean salah TV. Kayak nggak mau pak orang mas bisa habisan saya marah. Ada sebuah cerita, ada ular sawah yang besar, jalan dia lewat gergaji atau kereci, lewat perutnya ketusuk dari gergaji tersebut. Dia marah sama gergajinya, gergaji ini nusuk saya, macam-macam, tidak tahu saya ular paling hebat. Dililitnya itu gergaji juga ada dililitnya, itu anunya gergajinya tuh, ada sampai encet, jangan ular, tompes tiga kayak macam-macam kau tak tahu tubuhnya itu. Menghancurkan dirinya sendiri, dirinya ularnya itu ya mati karena dia anu cek kereci kena tajam juga karena lebat nyenggol geraji, dikira gerajinya nyenggol menyakitinya padahal tidak. Hanya hal-hal seperti ini marah kita boleh saja marah asalkan ada tepat hal syariat, mungkin tak bejeng melanggar aturan sambian ustadznya marah atau kiainya atau gurunya, wajar lah karena itu demi itu Tuhan. Yang tak wajar yang hal-hal yang sepele yang tidak. Jadi itu kemudian ada 4 ya, saya ulang sebentar. Yang 4 yang bisa menjaga seseorang dari neraka dan dari bisa menjadi bertek setan, yang yaitu orang-orang yang mampu menjaga nafsunya ketika dia mempunyai keinginan, ketika dia mempunyai dia posisinya takut khawatir dalam kondisi kepepet dan ketika dia mempunyai nafsu atau keinginan dan ketika mampu dia mengendalikan marah.